어제 좀 그러지 그랬어. 경로를 이탈하였습니다. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan bernama Paik Saon, yang pada saat itu sedang memasuki sebuah acara pesta mewah, karena kebetulan ia merupakan seorang juru bicara kepresidenan. Di malam itu ia ternyata juga didampingi oleh istrinya yang cantik bernama Hong Hye-jo, di mana kedatangan mereka pada saat itu, membuat suasana seketika heboh dan ramai membicarakan mereka. Saon yang menyadari hal itu kemudian mengingatkan Hye-jo istrinya untuk jangan gugup, dan tidak memperlihatkan jika telah terjadi sesuatu di antara hubungan rumah tangga mereka berdua. Lalu cerita kembali ke sehari sebelumnya di mana kita lalu diperlihatkan jika Hye-jo ternyata merupakan seorang penerjemah bahasa isyarat di sebuah stasiun TV berita yang cukup ternama. Diketahui Hye-jo sekarang ini merupakan seorang tunawicara setelah mengalami kecelakaan yang cukup parah saat ia masih kecil. Bersamaan dengan hal itu Saon yang merupakan seorang jubir kepresidenan terlihat akan melakukan konferensi pers untuk melaporkan mengenai perkembangan kasus penculikan, di mana stasiun berita tempat Hye-jo bekerja juga akan menyiarkan sela berita tersebut secara langsung. Na Yuri yang merupakan presenter dari stasiun berita itu terlihat merasa sangat begitu senang, karena selama ini ia secara diam-diam mengagumi sosok dari Saon. Tak lama Saon kemudian mengumumkan kepada pihak media jika tebusan yang diminta oleh para penculik tidak akan dikabulkan meskipun para sandera diancam untuk dibunuh. Akan tetapi pihak pemerintah akan terus berupaya untuk menyelamatkan para sandera, dan saat ini mereka sudah melakukan negosiasi secara bertahap agar tidak ada korban dari tragedi mengerikan ini. Selama konferensi pers tersebut Yuri tampak terus memuji Saon yang merupakan seorang jubir yang berkompeten yang cukup banyak diidolakan oleh semua orang. Sementara itu saat ini Hye-jo bersama ibunya terlihat bertemu dengan Sim Kyu-jin yang merupakan ibu dari Saon yang sekaligus merupakan ibu mertuanya. Pada saat itu Kyu-jin meminta Hye-jo untuk segera berhenti dari pekerjaannya karena mengingat sebentar lagi akan diadakan pemilu dan meminta Hye-jo untuk tetap fokus mendukung suaminya, mengingat ayah dari Saon akan maju sebagai salah satu dari kandidat presiden. Mendengar hal itu Yeon-hui ibu dari Hye-jo langsung mengiyakan permintaan Kyu-jin dan mengatakan jika tanpa ia suruh Hye-jo akan segera resign dari pekerjaannya. Akan tetapi Kyu-jin kembali memperingatkan Hye-jo dan ibunya jika hal itu merupakan kesalahan mereka berdua, karena menurutnya ia merasa jika selama ini mereka ingin mengekspos dan memberitahukan kepada orang-orang jika ia merupakan istri dari Saon. Yeon-hui yang mendengar hal itu terlihat tak bergutik dan langsung mengiyakan permintaan ibunya Saon. Di mana setelah ia pergi, Yeon-hui kemudian kembali memarahi serta menyalahkan Hye-jo karena akibat perbuatannya kini situasi menjadi kacau. Hye-jo yang mendengar hal itu hanya diam tanpa memberikan tanggapan, seakan-akan perlakuan ibunya sudah menjadi hal yang biasa baginya. Setelah itu Hye-jo pulang sendirian dengan mobilnya. Di perjalanan ia tampak sedih bercampur tertekan dengan berbagai tuntutan hidup yang sepenuhnya diatur oleh ibunya. Namun saat sedang mengemudi, ia mulai merasakan kejanggalan saat radio di mobilnya tiba-tiba menyala sendiri dan penunjuk arah berputar tidak beraturan. Tak lama kemudian mobilnya melaju tak terkendali dengan kecepatan tinggi nyaris menabrak sebuah truk yang melintas di hadapannya. Saat mencoba memahami mengenai apa yang terjadi, Hye-jo kemudian melihat seorang pria misterius berpakaian serba hitam, di mana pria itu tampak sedang memegang ponsel, yang mana tak lama ia pun berhasil meretas akses mobil Hye-jo. Sementara itu, saat Saon sedang bekerja, ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Mengira penelepon tersebut adalah awak media, Saon pun langsung menjawab panggilan tersebut. Namun ternyata orang yang menelpon Saon pada saat itu adalah penculik yang sedang menawan Hye-jo, di mana pada saat itu ia menyampaikan jika dirinya akan segera membunuh Hye-jo istrinya. Meskipun terlihat dari raut wajahnya ia terlihat khawatir, Saon pada saat itu merasa jika orang yang menelponnya itu adalah seorang penipu, karena menurutnya selama ia menikah tidak ada satupun orang yang mengetahui siapa istrinya. Akan tetapi pria tersebut mencoba terus meyakinkan Saon jika saat ini dirinya sedang menodongkan pisau ke leher Hye-jo, dan akan segera membunuhnya jika Saon tak mau membuat kesepakatan uang tebusan dengannya. Mendengar hal itu Saon malah balik menantang pria tersebut dengan mempersilahkannya untuk membunuh Hye-jo dan membawakan mayat istrinya itu ke hadapannya. Ternyata orang tersebut merupakan orang yang selama ini dicari oleh Saon di mana ia selalu menjalankan aksi terornya itu dengan menelpon korbannya setiap 10 menit agar lokasinya tidak terlacak.
Di mana setelah menutup telepon dari Saon, pria tersebut langsung mencekik Hejo dari belakang dan bahkan beberapa kali mengancamnya dengan pisau. Setelah itu, ia lalu bertanya kepada Hejo, apakah Saon suaminya mengira jika apa yang ia lakukan sekarang ini merupakan sebuah lelucon, atau bahkan apakah ia memang tidak menganggap Hejo sebagai istrinya. Hejo yang mendengar apa yang dikatakan oleh Saon pada saat itu, merasa sangat sedih, dan tak menyangka jika nyawanya sama sekali tidak berarti baginya. Merasa jika ini akhir dari segalanya, Hejo langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena merasa jika ia mati malam ini, setidaknya ia tidak akan pernah menyesalinya. Singkat cerita, Hejo ternyata bisa pulang dengan selamat ke rumah tepat waktu. Sementara di kantor Saon yang khawatir kemudian langsung menghubungi ibu mertuanya untuk memastikan keberadaan Hejo. Ibu mertuanya berkata jika Hejo baru saja pulang setelah mereka makan bersama. Dan setelah mendengar itu, Saon akhirnya bisa merasa sedikit lega dan langsung segera pulang ke rumah untuk memastikan kondisi istrinya. Dan saat berada di sana, Saon kemudian melihat jika Hejo sedang mempersiapkan makan malam untuk dirinya sendiri sambil berkata jika ia barusan mendapatkan telepon dari seseorang jika Hejo sedang diculik dan akan segera dibunuh. Hejo yang mendengar hal itu terlihat tidak memperdulikannya dan melanjutkan makan malam. Di mana tak lama setelah itu Saon mendapatkan telepon dari bawahannya jika nomor yang menghubunginya barusan tidak bisa dilacak. Dan menurut informasi yang ia dapati orang tersebut memakai nomor kode 406 yang berasal dari Amerika dan hanya bisa dilacak saat panggilan sedang berlangsung. Saon menjelaskan bahwa penelpon tersebut adalah seorang pria. Setelah memastikan istrinya dalam keadaan baik-baik saja, ia memberitahu bawahannya jika orang itu hanyalah pengganggu yang mencoba menakut-nakutinya untuk menjatuhkannya. Meskipun begitu, ia ingin tidak ada satupun orang yang boleh mengetahui mengenai identitas Hejo istrinya. Lalu bawahannya itu menyinggung soal acara kedutaan Inggris di mana istri dari dubes tersebut ternyata merupakan seorang tunarungu dan mereka tidak bisa menemukan penerjemah bahasa isyarat yang cocok. Mendengar hal itu, Saon memiliki ide dan langsung meminta bantuan dari Hejo untuk menemaninya pada acara besok. Saon juga mengingatkan Hejo jika ajakannya ini bukanlah acara pasangan dan meminta Hejo untuk tidak salah paham. Dari perkataan Saon dapat disimpulkan jika pernikahan mereka hanya sebatas rekan bisnis atau lebih tepatnya seperti pernikahan kontrak. Scene kemudian flashback ke 3 tahun yang lalu saat dimana Saon dan juga Hejo akan melangsungkan acara pernikahan mereka. Akan tetapi pernikahan tersebut terasa begitu datar mengingat pernikahan mereka ternyata hanya sebatas pernikahan kontrak, dan Saon juga sempat mengatakan jika Hejo sama sekali tidak pantas memakai baju pengantin mengingat ia hanyalah seorang pemeran pengganti. Jelas hal itu membuat Hejo merasa tersinggung dan berniat untuk melepaskan baju tersebut di hadapan Saon. Namun dengan cepat Saon langsung menghentikan tindakan Hejo dengan jas yang ia gunakan, di mana setelah itu ia langsung menyerahkan surat perjanjian pernikahan mereka berdua. Diketahui pernikahan tersebut diadakan secara private karena tidak ada satupun orang yang boleh tahu mengenai siapa istri darinya. Saon juga mengatakan jika kontrak perjanjian ini tidak boleh dilanggar di mana di dalam surat tersebut berisi 2 kesepakatan di mana diantaranya, yaitu Hejo tak boleh mengajukan perceraian di saat dilakukan pemilu, dan Hejo tidak boleh mengungkapkan kepada publik jika dirinya adalah istri dari Paik Saon. Dan jika janji tersebut dilanggar maka Hejo harus membayar denda sebesar 2 miliar won. Saon juga berkata kepada Hejo untuk tidak mengharapkan hubungan mereka berdua sebagai suami istri, karena sebenarnya Hejo dikirim sebagai sandranya. Singkat cerita, Saon dan Hejo menghadiri pesta yang diadakan oleh duta besar. Pada saat itu acara terlihat berlangsung dengan meriah dan Baek Saon pun disambut hangat oleh sang duta besar. Dalam pertemuan itu, duta besar memperkenalkan istrinya yang ternyata seorang tunarungu. Sementara itu, Hejo memperkenalkan dirinya sebagai penerjemah Baek Saon bukan sebagai istrinya. Sang dubes kemudian mengucapkan terima kasih kepada Saon karena telah bersusah payah membawa penerjemah sehingga istrinya tidak merasa kesepian selama acara berlangsung. Akan tetapi ia kemudian merasa bingung mengapa Saon tidak pernah membawa istrinya ke acara besar seperti ini, mengingat ia belum pernah melihat istri dari juru bicara kepresidenan seperti Saon. Saon kemudian beralasan jika dirinya selama ini memang tidak pernah membawa istrinya, mengingat istrinya mengalami disabilitas, dan karena ia tak mau istrinya dikambing hitamkan oleh banyak orang,
ia pun memutuskan untuk tidak membawa istrinya agar hal itu tidak terjadi. Mendengar hal itu sang dubes pun akhirnya mencoba mengerti dan menganggap jika Saon ternyata adalah pria romantis yang sangat peduli kepada perasaan istrinya. Setelah menyapa dan berbincang dengan duta besar, Hejo terlihat menenggak wine dalam jumlah yang banyak hingga Saon yang melihat hal itu langsung menghentikannya. Dalam keadaan sedikit mabuk, Hejo mulai memaki Saon. Namun karena Saon kurang memahami bahasa isyarat, ia mengira Hejo benar-benar sedang marah padanya. Hejo lalu menulis pesan, menyatakan bahwa ia akan segera pulang begitu urusannya selesai. Namun Saon langsung melarang Hejo pergi dan memintanya untuk tetap berada di sisinya hingga acara selesai. Kesal dengan permintaan itu, Hejo menarik tangan Saon dan menyampaikan bahwa ia merasa muak dengan sikap Saon yang berpura-pura ramah di depan orang lain dan merasa jika kehadirannya ini merupakan aib baginya. Setelah mengungkapkan hal itu, Hejo langsung pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Saon menerima telepon lagi dari si peneror yang kembali mengancamnya. Saon dengan tenang meremehkan ancaman tersebut, mengatakan bahwa usaha peneror untuk membunuh istrinya telah gagal, karena saat ini Hejo sedang bersamanya di acara tersebut. Si peneror kemudian tertawa dan memberitahu jika saat ini dirinya sedang berada di sekitarannya dan mengawasi Saon dan juga istrinya. Mendengar hal itu jelas membuat Saon langsung merasa ketakutan dan mulai memeriksa sekelilingnya sambil bertanya bagaimana peneror itu bisa masuk ke acara pesta yang dijaga dengan ketat. Dengan santai, si peneror balik mempertanyakan kepada Saon, mengatakan bahwa mungkin lebih baik jika Saon berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ia menyakiti Hejo terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaannya. Saon yang khawatir dengan keselamatan Hejo segera memasuki gedung, mencari keberadaan Hejo karena takut jika hal buruk akan kembali menimpanya. Ia lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu siapa istrinya sebenarnya dan meminta kepada peneror untuk melepaskan wanita bersamanya itu karena ia telah salah orang. Namun si peneror kembali tertawa terbahak-bahak dan mengungkapkan bahwa ia sudah lama tahu bahwa istri Saon adalah Hong Hejo. Bahkan ia mengungkapkan bahwa istri sesungguhnya Saon adalah tunangannya yaitu Hong In-ha yang merupakan kakak Hejo. Hong In-ha diketahui kabur sebelum hari pernikahannya, dan sejak itu keberadaannya tidak diketahui. Dan oleh karena itu, Saon terpaksa menikahi adiknya Hejo untuk menggantikan posisi kakaknya. Si peneror melanjutkan bahwa ia tahu alasan Saon menikahi keluarga harian Chongwon, bisnis yang dikelola oleh ayah Hejo, karena hubungan simbiosis yang tak terpisahkan di antara mereka. Sebagai ancaman terakhir, si peneror mengatakan bahwa jika aksi Saon yang tampaknya bersih ternyata selama ini menunggangi kedua saudari Hong, skandal itu akan segera terbongkar ke publik dengan pemilu yang akan datang. Mendengar semua kenyataan yang dikatakan oleh si peneror, Saon terlihat begitu murka dan dengan perasaan yang ketakutan Saon lalu bertanya apa yang ia inginkan darinya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, si peneror kemudian meminta Saon untuk segera melepaskan Hejo istrinya yang sekarang, dan kembali kepada In-ha tunangannya mengingat sebenarnya Saon tidak membutuhkan Hong Hejo di dalam hidupnya. Kita lalu diperlihatkan jika orang yang melakukan peneroran itu ternyata adalah Hejo yang ternyata selama ini ia berpura-pura bisu dan sebenarnya ia bisa berbicara dengan normal. Cerita kemudian kembali saat di mana Hejo ditawan oleh si penculik yang meminta Saon untuk memberikan uang tebusan agar ia bisa segera melepaskan istrinya. Hejo yang merasa jika Saon sama sekali tidak menganggapnya, ia pun merasa sangat sakit hati kepada Saon yang tega menyuruh si penculik untuk menghabisinya. Pada saat itu Hejo lalu berteriak dan langsung menabrakkan mobilnya hingga membuat si penculik itu terlempar dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Hejo lalu mengambil ponsel milik si penculik yang bisa merubah suara dan akan menggunakan caranya sendiri agar ia bisa segera menceraikan Saon. Namun rupanya Saon tidak termakan oleh kata-kata si peneror dan berkata jika mudah baginya untuk merubah sebuah skandal karena awak media berada di pihaknya. Ia juga memberitahu jika ia akan segera membungkam semua orang yang berusaha menjatuhkannya termasuk si peneror yang saat ini sedang mengancamnya. Hejo yang tidak kehilangan akal lalu berkata jika Saon menganggap Hejo sangat berharga, seharusnya Saon tahu apa yang terjadi pada Hejo kemarin malam, di mana kemarin ia benar-benar disiksa hingga membuat lehernya terluka dan mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Pada saat itu Hejo sempat memohon kepadanya untuk segera dilepaskan dan terlihat dari raut wajahnya jika Hejo sangat ketakutan, namun ia tidak bisa mengungkapkannya. Mendengar hal itu seketika membuat Saon murka dan langsung menghantamkan tangannya ke dinding beton hingga membuat tangannya terluka. Dengan perasaan kesal Saon lalu mengungkapkan jika ia bersumpah akan menangkap si peneror dengan tangannya sendiri
serta membalaskan semua kejahatan yang ia perbuat kepada Hejo istrinya. Setelah durasi telepon mencapai 10 menit, Hejo memutuskan untuk mematikan panggilan dan mencoba kabur dari pesta tersebut. Namun ia malah ketahuan oleh Saon, yang langsung membawanya ke sebuah ruangan. Dengan perasaan khawatir, Saon bertanya apakah benar Hejo terluka kemarin karena berhadapan dengan penculik hingga menyebabkan kecelakaan. Saon juga menanyakan apakah Hejo ingat wajah penculik tersebut. Hejo mengangguk dan menulis bahwa ia tidak tahu siapa penculik itu karena saat itu wajahnya tertutup. Dengan terburu-buru, Saon membuka kerah baju Hejo dan menemukan luka di lehernya yang menandakan bahwa Hejo memang diancam untuk dibunuh. Saon merasa heran mengapa Hejo tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Namun Hejo dalam hati berbisik mengingat bahwa ia pernah mendengar Saon menantang si penculik untuk membunuhnya dan membawa mayatnya ke hadapan Saon. Saon kemudian menyuruh Hejo pulang, sementara ia langsung menghubungi bawahannya untuk mencari tahu siapa sosok peneror yang baru saja menghubunginya. Sayangnya saat Saon menanyakan hal itu, bawahannya memberitahu bahwa mereka tidak bisa melacak orang tersebut karena panggilan yang diterima hanya berlangsung 10 menit dan nomor IP-nya pasti sudah berubah. Saon yang tidak ingin informasi tentang keluarganya serta Hejo tersebar, meminta bawahannya untuk segera memeriksa panggilan tersebut dan mengamankan lokasi sekitar karena ia tahu si peneror pasti masih berada di dekat mereka. Setibanya di rumah, Saon memeriksa keadaan Hejo dan meminta kunci mobilnya. Saon terkejut mendapati mobil Hejo yang rusak parah. Hejo yang baru menyadari jika terdapat kamera dashboard di mobilnya langsung panik dan berlari, takut jika rahasianya akan terbongkar. Namun anehnya, kamera tersebut tidak merekam apapun. Saon yang merasa bingung, bertanya bagaimana mungkin Hejo bisa pulang dengan kondisi terluka dan mobilnya rusak. Ternyata setelah penculik menghilang, Hejo menghubungi truk derek untuk mengamankan mobilnya. Saon kemudian mengatakan akan membelikan Hejo mobil yang baru dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja sementara waktu dan tetap tinggal di rumah. Namun Hejo menolak menjelaskan bahwa ia harus ke pengadilan besok bersama direkturnya untuk menjadi penerjemah di sana. Ia meminta Saon untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya dan mengatakan agar tidak perlu menyiapkan pengawal, karena hal itu akan membuatnya terlihat mencolok. Keesokan harinya setelah persidangan selesai, pengawal yang menunggu Hejo di toilet tiba-tiba harus membantu keributan di antara pasangan suami istri yang sedang menjalani persidangan. Tiba-tiba seorang pria yang tampaknya menunggu Hejo keluar dari toilet, membuatnya sedikit merasa ketakutan. Tak lama kemudian Hejo menghilang, membuat kedua pengawalnya panik dan melaporkan kehilangan Hejo kepada Saon. Kabar tersebut tentu membuat Saon sangat panik dan segera memerintahkan pengawalnya untuk menemukan Hejo secepatnya. Selang beberapa saat Hejo pun akhirnya berhasil ditemukan dan pada saat itu ia sedang bersama dengan seorang pria. Saon yang kepo kemudian bertanya kepada pengawalnya itu bagaimana perawakan pria tersebut dan apa yang sedang Hejo lakukan bersamanya. Pengawalnya kemudian mengirimkan pesan kepada Saon jika pria itu terlihat tampan dan Hejo tampaknya merasa senang setelah bertemu dengan pria itu. Saat melihat wajah Hejo yang tampak tersenyum bersama pria itu, Saon terlihat mulai merasa cemburu dan mengetahui jika pria itu merupakan seniornya Hejo bernama Ji Sangwoo. Ternyata selama perkuliahan dulu Sangwoo diam-diam menyimpan perasaan kepada Hejo dan bahkan ia dengan sengaja mempelajari bahasa isyarat agar bisa mendekati Hejo. Sesampainya di rumah, Hejo kemudian dihampiri oleh ibunya yang pada saat itu membawakan vitamin serta baju dinasnya karena sudah 3 tahun menikah. Hejo belum memberikan cucu kepadanya. Meskipun Yeon Hui ibunya Hejo jika pernikahan ini hanya sebatas kesepakatan saja, ia seolah menutup mata dan terus mendesaknya tanpa mengetahui bagaimana hubungan rumah tangganya. Selama ini alasan Hejo bersedia menggantikan posisi Hong In-ha untuk menikahi Saon adalah karena ia ingin memastikan bahwa ayahnya yang sedang sakit mendapatkan perawatan yang baik di panti jompo yang bagus. Pada malam itu, Hejo memutuskan untuk mengenakan baju tersebut dan kembali mendapatkan ide untuk menghubungi Saon, menanyakan kapan kira-kira Saon akan menceraikan istrinya Hejo. Saon yang kembali menerima telepon dari si peneror, awalnya ragu untuk mengangkat panggilan tersebut. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengangkatnya dan menyatakan bahwa ia tidak ingin berkompromi mengenai perceraiannya. Hejo yang merasa kebingungan dengan sikap keras kepala Saon, ia pun tidak kehabisan ide dan langsung memotret pahanya sendiri dan mengirimkan foto tersebut kepada Saon sambil mengatakan bahwa foto yang ia kirimkan itu adalah paha dari istrinya Hejo. Akan tetapi Saon tidak langsung mempercayainya dan merasa jika ia sengaja mengirim foto orang lain untuk memfitnah istrinya.
Hejo yang mendengar hal itu kemudian tertawa dan balik menantang Saon jika ia tidak percaya mengenai foto tersebut, maka ia harus melihatnya sendiri di mana paha istrinya itu memiliki tahi lalat yang unik. Namun sayangnya panggilan telepon itu ternyata lebih dari 10 menit, sehingga bawahan Saon pada saat itu berhasil mendapatkan lokasi kasar dari si peneror, dan sekarang mereka hanya tinggal menganalisa suaranya saja. Hejo sendiri sebenarnya cukup gelisah dan takut ketahuan, apalagi barusan ia malah memancing Saon agar melihat pahanya, dan ia merasa takut jika suaminya itu benar-benar memeriksa pahanya. Di malam itu saat Saon pulang ke rumah, ia langsung menuju kamar Hejo dan menarik selimutnya. Namun karena Hejo merasa takut ia malah menahannya hingga membuat Saon tertarik dan jatuh di atas Hejo. Pada saat itu mereka berdua terlihat terdiam di mana Hejo yang merasa salting langsung memalingkan wajahnya. Saon kemudian berdiri tanpa memeriksa paha Hejo dan kembali menawarkan pekerjaan di kantor kepresidenan yang membuka posisi penerjemah bahasa isyarat. Ia mengatakan bahwa jika Hejo ingin terus bekerja, lebih baik Hejo bekerja di sisinya saja. Setelah itu Saon keluar dari kamar Hejo dan melihat teko air minum yang telah disiapkan Hejo di atas meja makan. Ia lalu kembali teringat saat masih menjadi pengantin baru, ketika Hejo sering membuatkan makan malam untuknya dan sering tertidur di meja makan sambil menunggu Saon pulang bekerja. Saon yang tidak ingin Hejo salah paham menolak semua kebaikan Hejo dan menyuruhnya untuk tidak pernah menyimpan perasaan padanya. Ia juga tidak ingin Hejo seperti boneka yang selalu melakukan perintah ibunya dan menekankan agar Hejo hidup seperti biasa karena Hejo bukan bagian dari rencananya dan ia tidak ingin Hejo mengganggu jalan hidupnya. Pagi harinya, Hejo terbangun dan mendapati Saon masih berada di rumah, yang tidak seperti biasanya. Ternyata Saon memilih untuk masuk siang dan meminta Hejo menemaninya menyiapkan sarapan. Hejo terkejut dan bingung mengapa Saon tiba-tiba mau sarapan bersama, dan bahkan ikut membantunya memasak. Sambil memasak, Saon bertanya tentang hilangnya Hejo saat di pengadilan kemarin, dan apakah pria yang ia temui adalah orang yang bisa dipercaya. Hejo menjawab bahwa kemarin ia bertemu dengan Sang Woo senior di kampusnya, dan menurutnya, ia adalah pria yang baik. Setelah mendengar hal itu, Saon terlihat cemburu, merasa sedikit kesal, dan menyuruh Hejo untuk makan sendirian. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan suara peneror dari dojai bawahannya, Saon segera pergi ke kantor. Namun hasil pemeriksaannya masih abu-abu karena suara yang dipakai oleh peneror bukanlah perubahan suara biasa. Dojai kemudian memberitahu Saon bahwa ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV sebelum istrinya mengalami kecelakaan. Video tersebut menunjukkan seorang pria misterius yang dengan mudah masuk ke dalam mobil Hejo. Hal itu semakin meyakinkan Saon bahwa orang tersebut adalah peneror yang selama ini mengancam istrinya dan dirinya. Di hari berikutnya Hejo terlihat pergi ke rumah sakit panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang bernama Na Jin Cheol yang diketahui mengidap gangguan jiwa setelah Yeon Hui ibunya Hejo mencampakannya. Jin Cheol terus menyebut nama ibunya Hejo untuk tidak pergi, di mana Hejo yang mendengar hal itu kemudian mengatakan jika seharusnya ayahnya dulu menyuruh ibunya pergi saja. Terlihat jika Hejo hanya bisa berbicara dengan leluasa dengan ayahnya, dan terus menasehati ayahnya untuk tidak terus meratapi kepergian ibunya hingga membuat kondisinya seperti ini. Jin Cheol lalu berkata jika ia ingin putrinya Hejo menjadi pewara di stasiun berita, maka dari hal itu ia mengizinkan Kim Yeon Hui istrinya pergi membawa putri mereka. Sambil menangis Hejo mengatakan jika semenjak hidup sebagai putri kedua dari keluarga Hong, hidupnya tidak bisa tenang dan ia malah berpura-pura bisu dan hidup di dalam bayangan Hong In-ha. Hejo merasa muak dengan kehidupannya sekarang dan memberitahu ayahnya jika ia akan segera mengakhiri mimpi buruk ini. Sementara itu, Saon terlihat curhat kepada rekannya Jang Hyuk Jin dan bertanya siapa kira-kira yang sudah mengancamnya. Ia juga menceritakan bahwa si peneror tersebut mengirimkan foto tubuh istrinya dan hanya meminta Saon untuk segera menceraikan Hejo jika ia ingin hidupnya tenang. Hyuk Jin menduga bahwa ini jelas adalah masalah perselingkuhan, karena peneror tidak meminta uang tebusan apapun melainkan hanya meminta agar Saon menceraikan Hejo. Di kantor Saon terus merenung tentang apa yang dikatakan oleh Hyuk Jin. Ia bertanya-tanya apakah Hejo selama ini telah berselingkuh darinya. Ditambah dengan bukti rekaman CCTV yang diberikan oleh bawahannya yang pada saat itu terlihat seseorang yang masuk ke dalam mobil Hejo tanpa paksaan yang menambah keraguannya. Di malam itu Hejo terlihat kembali meneror Saon dengan mencoba kembali menghubunginya.
Akan tetapi Saon tampak enggan mengangkat teleponnya, di mana tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari suatu tempat. Hejo langsung pulang ke rumah dan mendapati Saon belum pulang. Ia pun memutuskan untuk menunggu kepulangan suaminya dan akhirnya tertidur di sofa. Keesokan harinya, Hejo terbangun di sofa dan mendengar kabar tentang sebuah ledakan hebat di kawasan kantor tempat Saon bekerja. Laporan menyebutkan bahwa ada beberapa korban luka dari kejadian tersebut, dan polisi sedang menyelidiki rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria misterius yang diduga kuat merupakan pelaku pengeboman. Salah satu korban memberi keterangan kepada media bahwa belakangan ini ia sering menerima ancaman telepon. Bahkan stasiun TV memutar rekaman suara tersebut yang ternyata sama dengan kata-kata yang Hejo katakan kepada Saon sebelumnya. Hal ini membuat Hejo terkejut dan bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi seperti ini. Tak lama setelah itu, Saon pulang dengan kondisi lusuh dan terluka, seperti baru saja keluar dari tempat yang terbakar. Melihat Hejo, Saon langsung menggendongnya ke atas meja dan berkata bahwa sepertinya ada sisi lain dari Hejo yang belum ia ketahui, dan ia harus memastikan dengan matanya sendiri. Saon kemudian menarik rok Hejo, dan Hejo yang melihat itu mencoba menahannya. Saon yang melihat hal itu kemudian dibuat kesal dan bertanya apakah Hejo mau membukanya sendiri, atau ia yang akan memaksanya. Cerita kemudian kembali flashback ke 3 tahun yang lalu, ketika Saon menerima pesan dari In-ha yang mengancam untuk membatalkan pernikahan kontrak mereka. Jika Saon tidak setuju, In-ha akan mengungkap rahasia keluarga Baek Saon. Saon sempat terdiam, lalu membalas bahwa ia tetap akan melaksanakan pernikahan tersebut tanpa In-ha dengan menikahi adiknya Hejo.